Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Prodi D3 Asuransi Kerugian dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko. Langsung saja saya mulai. Yang pertama itu mengenai kata risiko. Dari dua kata ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan kata yang tepat untuk kata risiko adalah risiko. Kenapa? Karena ini sudah sesuai dengan KBBI. Dan kebanyakan orang masih belum mengetahui dan masih memakai kata yang sering digunakan itu salah, yaitu resiko, pakai huruf E. Selanjutnya, apa itu resiko? Oke, resiko itu adalah keadaan yang tidak pasti tentang kemungkinan terjadinya peristiwa dan kemungkinan timbulnya akibat suatu peristiwa. Dan menurut SNI ISO 31000, risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Lalu apa itu kemungkinan dan ketidakpastian? Kemungkinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi, tetapi bisa juga tidak terjadi. Misalnya, kita megang koin, terdapat dua kemungkinan. Yang pertama itu ada kemungkinan munculnya gambar angka, dan satu lagi kemungkinan munculnya gambar. Nah, pada saat kita melempar koin tersebut, kemungkinan yang muncul kita tidak akan tahu apakah itu gambar atau angka. Oleh sebab itu, kemungkinan bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Seperti koin tadi, kita tidak bisa menebak mana yang akan muncul pada koin tersebut, apakah gambar atau angka. Lalu ketidakpastian. Ketidakpastian adalah keadaan dari informasi yang tidak cukup terkait pemahaman suatu peristiwa. Misalkan, kita nembak cewek. Nah, tetapi cewek itu nggak ngejawab perasaan kita gitu. Jadi kan jatuhnya kita kayak nggak pasti, nggak diberi kepastian sama dia gitu. Karena kita juga nggak tahu, tidak pasti juga bakalan diterima atau nggak. Jadi ketidakpastian itu bisa terjadi atau bisa diterima dan bisa tidak diterima atau bisa tidak terjadi. Jadi itu semua belum pasti. Selanjutnya, risiko dari setiap orang berbeda-beda dan setiap risiko pasti melekat pada diri seseorang. Misalnya, saya tinggal di rumah dekat pinggir sungai. Nah, itu memiliki risiko banjir yang sangat tinggi, tetapi tidak memiliki risiko tanah longsor, karena saya tinggal di pinggiran sungai. Berbeda dengan teman saya yang mempunyai rumah di dekat lereng bukit, yang kemungkinan risiko longsornya itu sangat tinggi. Berbeda dengan rumah yang ada di sungai. Karena rumah yang ada di lereng bukit, risiko untuk longsornya itu sedikit, tetapi untuk risiko banjir itu kemungkinan sangat kecil. Karena dia tidak tinggal di dekat sungai. Pemilik risiko. Orang dengan tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola risiko. Risiko yang melekat pada seseorang itulah yang dinamakan pemilik risiko. Seperti yang sudah saya tadi bilang, bahwa pemilik risiko itu mempunyai risiko yang berbeda-beda juga. Oleh sebab itu, setiap risiko pada orang pasti berbeda-beda. Dan orang dengan tanggung jawab dan wewenang yang dapat mengelola risiko itu ya kita sendiri. Karena kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap risiko tersebut, dan kita sendiri yang dapat mengatur risiko tersebut, apakah bakal kita terima atau enggak. No risk, no target. No target, no risk. Artinya apa? Tidak ada risiko, tidak ada target. Tidak ada target, tidak ada risiko. Misalkan kita cuma tiduran di rumah. Nah, kita tidak punya target dong, kita mau kemana. Ya otomatis resikonya juga nggak ada. Kemungkinan kecil, resiko yang terjadi pun nggak ada. Gitu. Sama aja dengan nggak ada target dan nggak ada resiko. Ya karena kita nggak ada target, ya nggak ada resiko. Nggak ada resiko, ya nggak ada target. Karena kita cuma tiduran doang, nggak kemana-mana. Jadi resikonya pun nggak ada. Selanjutnya,
Seperti yang tadi sudah saya bilang, resiko pada setiap orang berbeda. Misalkan saya ingin pergi ke pasar. Saya ke pasar naik motor. Dan sedangkan teman saya juga pergi ke pasar menggunakan mobil. Nah, resiko yang dialami juga pasti berbeda. Misalkan saya naik motor, resiko yang akan saya alami, resiko yang paling tinggi itu adalah kehujanan, mohon maaf. Dan yang untuk teman saya yang naik mobil, resiko yang paling tingginya apa? Ya kemacetan. Karena resikonya beda-beda. Tuh, kalau mobil nggak bakal kehujanan karena ada atapnya. Tetapi karena memiliki bodi yang lebih besar daripada motor, dia akan mengalami kemacetan. Berbeda dengan motor yang pasti bakalan kehujanan karena tidak ada atap, tetapi berbeda dengan mobil. Motor mempunyai fisik yang lebih simpel. 2 faktor risiko. Yang pertama ada perils. Perils itu bisa kita sebut penyebab utama, penyebab terjadinya kerugian atau kehilangan atau kerusakan. Terus ada hazard. Hazard itu bisa dibilang juga kondisi tambahan, kondisi atau keadaan yang dapat memperbesar penyebab utamanya itu. Contohnya nih, saya punya gambar di sini perusahaan furniture atau perusahaan kayu lah, tempat pembuatan lemari, meja, dan lain-lainnya. Nah, di situ terdapat mesin pemotong kayu, mesin pemanas kayu untuk kayu yang mungkin lembab, dan ada untuk memperhalus kayu tersebut, mesin memperhalus kayu. Nah, langsung aja kita analisa risiko perils dan hazardnya itu. Perilsnya itu kebakaran dan ledakan. Kenapa perilsnya kebakaran dan ledakan? Karena penyebab utama terjadinya kerugian itu kebakaran. Karena kayu sangat rentan oleh kebakaran. Hazardnya itu kondisi tambahannya yang dapat memperbesar penyebab utamanya itu. Misalkan nih, kayu adalah bahan yang mudah kebakar. Itu kondisi yang dimana dapat memperbesar api tersebut gitu. Terus ada korsleting listrik. Misalkan disebabkan oleh serbuk kayu, bekas pemotongan kayu yang akan masuk ke dalam mesin. Misalkan serbuknya itu masuk ke dalam mesin gitu, dan banyak aliran listrik yang terpakai. Nah, itu bisa mengakibatkan korsleting listrik gitu. Lalu bisa juga terjadinya ledakan pada mesin yang diakibatkan penggunaan yang berlebihan. Jadi kalau misalkan mesinnya dipakai terus-menerus sampai istirahat, jika umur mesin tersebut tidak diketahui bahwa mesin tersebut ternyata umurnya udah tua dan itu udah nggak sanggup lagi menahan beban, maka kemungkinan besarnya terjadi ledakan yang akan mengakibatkan kebakaran juga. Itu dapat memperbesar perilsnya itu, penyebab utamanya yaitu kebakaran atau ledakan. Selanjutnya ada 2 jenis resiko. Pertama, resiko fundamental. Resiko ini peristiwa penyebab kerugian di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya, dan akibat yang ditimbulkan juga bisa sangat luas. Contohnya itu bencana alam. Misalnya itu tanah longsor, tsunami. Nah, itu manusia tidak bisa mengendalikannya gitu. Itu di luar kemampuan karena manusia tidak bisa mengatur kedua bencana tersebut karena bencana itu memang datangnya dari alam dan kita tidak tahu. Yang kedua itu resiko partikular. Penyebab kerugian masih dalam batas kemampuan manusia untuk mengendalikannya dan akibat kerusakannya masih dapat dikendalikan. Contohnya itu kayak kebakaran atau kecelakaan lalu lintas. Nah, itu penyebabnya itu karena mungkin bisa kelalaian kita gitu. Jadi masih bisa sanggup lah kita kendaliin gitu. Kayak kebakaran bisa kita kendaliin dengan menggunakan pemadam api ringan atau APAR. Nah, untuk kecelakaan kita bisa meminimalisirnya dengan memakai helm atau safety berkendara gitu. Selanjutnya ada opsi pelakuan risiko. Menghindari risiko, berbagi risiko, dan mitigasi risiko. Yang pertama ada menghindari risiko. Menghindari risiko adalah suatu strategi untuk meniadakan risiko sepenuhnya dengan tidak melakukan kegiatan yang diperkirakan mempunyai risiko melebihi selera risiko organisasi maupun individu. Maksudnya gimana? Misalkan kita dapat pekerjaan untuk di tengah laut sebagai penambang minyak. Nah, di situ kita berhak untuk menghindari atau nggak menerima risiko tersebut. Kenapa? Karena risiko di tambang minyak itu di tengah laut sangat besar. Misalkan bisa kita terjadi ledakan di tengah laut itu karena kesalahan pengeboran. Bisa juga kedua karena gas beracun
yang dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, kita sebagai pemilik risiko, seperti yang tadi sudah saya bilang, itu berhak mengelola risiko kita sendiri. Kita yang punya kewajibannya. Jadi, kita berhak untuk menilai dan menghindari risiko tersebut. Karena setelah kita melihat dan menimbang bahwa risiko tersebut melebihi dari apa yang kita pikirkan gitu. Jadi itu sangat berbahaya. Mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah perlakuan risiko yang bertujuan untuk mengurangi risiko, seperti pengurangan kerugian akibat terjadi risiko. Misalkan, ada anak kecil main ayunan. Nah, suatu ketika dia nggak sengaja main ayunannya terlalu cepat dan akhirnya jatuh, membuat kakinya dan sikunya itu berdarah atau lecet. Nah, sang orang tua akhirnya melakukan mitigasi risiko tersebut agar tidak terjadi lagi dan dapat mengurangi dampaknya. Dengan cara sang ayah menaruh pasir di bawah ayunan tersebut. Apabila nanti si anak bermain ayunan lagi, kemungkinannya si anak ketika jatuh atau tidak sengaja terjatuh, lukanya tidak separah seperti yang awal tadi dan gak bakal ada yang lecet karena di bawah sudah ada pasir yang sifatnya itu lebih memperkecil resikonya itu gitu. Berbagi atau transfer risiko. Berbagi risiko adalah strategi yang digunakan untuk memindahkan sebagian dari risiko ke individu. Misalnya itu kita berbagi risikonya itu ke pihak asuransi. Seperti misalnya kita punya kendaraan motor, tanpa kita duga motor kita mengalami kejadian yang tidak kita inginkan, yaitu tabrakan. Nah, karena motor kita udah kita transfer risikonya, maka perusahaan asuransi pasti akan mengganti kerugian kita karena kita sudah berbagi risiko ke perusahaan asuransi supaya risiko kerugiannya tidak terlalu besar untuk kita tanggung sendiri. Lalu apa hubungannya risiko dengan asuransi? Tentu saja sangat berhubungan dengan asuransi, terutama pada bagian berbagi atau transfer risiko. Kenapa risiko harus dibagi dan ditransfer? Ya karena kita ingin mengurangi dampak dari kerugian atau dampak risiko kerugian tersebut. Dan kita ingin mengurangi risiko yang akan terjadi. Dengan apa? Dengan mengasuransikan ke perusahaan asuransi. Misalkan kita punya kontrakan 10 pintu, terus terjadi kebakaran. Gak mungkin dong kita tanggung sendiri kerugiannya. Oleh sebab itu, kita transfer lah, kita bagilah kerugian tersebut atau risiko tersebut kepada pihak asuransi, dan pihak asuransi akan mengganti kerugian yang telah kita alami. Itu. Perusahaan asuransi akan memberikan pertanggungan risiko dan memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan kepada pihak yang mungkin diderita atau tertanggung. Karena pastinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Seperti misalkan itu kita lagi di jalanan, kita di jalanan lalu lintas, terus mengalami kecelakaan. Nah, karena kita udah mentransfer risiko kita ke perusahaan asuransi pasti akan penggantian kerugian yang kita alami. Jadi perusahaan asuransi bisa menjadi jalur tengah untuk kita menanggung risiko yang kita alami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.